Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are from Group 2. My name is Vina Rizky Fauzia and I'm with my friend Sinta Dewi Nurlitasari and Olga Junior Widoretno. In this time, we want to present our material. Our material is non-experimental research design. Non-experimental research design is when which the researcher observe the phenomena as they occur naturally and no external variables are introduced. Non-experimental research design itu merupakan sebuah penelitian di mana peneliti mengamati kejadian atau fenomena yang terjadi secara alami, dan di dalamnya itu tidak ada variabel lain yang diperkenalkan. Dengan kata lain, non-experimental research design itu merupakan sebuah penelitian yang observasinya dilakukan terhadap sejumlah variabel dan subjek penelitiannya itu dalam keadaan apa adanya, tidak ada tanpa maksudnya dilakukan dengan apa adanya, tidak ada intervensi atau manipulasi dari peneliti. Next, in non-experimental research design, researcher collect the data without making change or introducing treatment. Pengumpulan data untuk non-experimental research design itu biasanya tidak melalui treatment atau disebut juga dengan tindakan. And the next is need of non-experimental research design. Non-experimental research design can be used to conduct a study are as follow. First, the studies in which the independent variables cannot be maintained. Maksudnya, penelitian yang mana variabel independennya itu tidak dapat dipertahankan karena variabel independen mempunyai nilai yang dapat mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya perubahan pada variabel lainnya. Second, the studies in which it is unethical to manipulate the independent variable. Maksudnya penelitian yang mana memanipulasi variabel independen itu dianggap tidak etis atau tidak sesuai. Yang terakhir, the studies or research situation where it is not practically possible to conduct experiments. Maksudnya itu penelitian ini itu tidak melakukan tahap eksperimen atau percobaan. Types of non-experimental research design. There are 3 types of non-experimental research design. First, descriptive research design. Second, correlation research design, and the last, developmental research design. First, descriptive research design. The purpose of descriptive research is to observe, describe, and document aspects of a situation as it naturally occurs, and sometimes to serve as a starting point for hypothesis generation or theory development. Maksudnya itu tujuan dari penelitian deskriptif itu untuk mengamati, mendeskripsikan, dan mendokumentasikan aspek-aspek dari suatu situasi seperti yang terjadi secara alami atau natural tanpa diintervensi atau dimanipulasi oleh peneliti. Deskriptif desain ini tidak memanipulasi variabel karena apa? Karena variabel itu bersifat nyata. Kemudian desain deskriptif itu meliputi mengidentifikasi fenomena yang menarik, terus mengidentifikasi variabel dalam fenomena tersebut, kemudian mendeskripsikan sebuah variabel. Okay, next is types of descriptive research design. Number 1 is univariate descriptive design are undertaken to describe the frequency of occurrence of a phenomenon, yaitu dilakukan untuk menggambarkan frekuensi kemunculan suatu fenomena.
Desain penelitian ini tidak hanya terfokus pada satu variabel, tetapi bisa terdiri dari 2 atau 3 variabel. Number 2 is exploratory design is used to identify, explore, and describe the existing phenomenon and its related factors, yaitu jenis penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan mendeskripsikan fenomena yang ada dan faktor-faktor yang terkait. Dengan kata lain, faktor-faktor yang terjadi dalam penelitian exploratory design ini untuk meningkatkan pemahaman lebih lanjut tentang fenomena yang kurang dipahami. Number 3 is comparative design is used to compare two distinct groups on the basis of selected attributed, yaitu digunakan untuk menggambarkan variabel dengan membandingkan antara 2 atau lebih kelompok untuk melihat perbedaannya. The next is correlational research design. Researchers examine the relationship between two or more variables in a natural setting without manipulation or control. Seorang peneliti meneliti hubungan antara 2 variabel atau lebih dalam lingkungan alami tanpa manipulasi atau kontrol. Peneliti meneliti kekuatan hubungan antara variabel dengan menentukan bagaimana perubahan dalam satu variabel berkorelasi atau berhubungan dengan perubahan variabel yang lain. Next is types of correlational research design. Number 1, prospective design is a design in which the researchers relates the present to feature is a prospective research design, yaitu sebuah desain di mana peneliti mengaitkan fitur masa kini dianggap sebagai desain penelitian prospektif. Pada desain penelitian ini, peneliti meneliti fenomena dari sebab akibat. Number 2 is retrospective design is a design in which the researcher studies the current phenomenon by seeking information from past is a retrospective, yaitu sebuah desain di mana peneliti meneliti fenomena saat ini dengan mencari informasi dari masa lalu. Next is developmental research design. Developmental research design examines the phenomenon with reference to time. Desain penelitian pengembangan mengkaji fenomena dengan mengacu pada waktu. And developmental research design are generally used in adjunct research design with other research designs. Artinya, desain penelitian pengembangan umumnya digunakan sebagai desain penelitian tambahan dengan desain penelitian lainnya. Types of developmental research design. First, cross-sectional design is one in which researchers collect data at particular point of time. Second, longitudinal design is used to collect data over an extended time period or long-term study. Salah satu wadah peneliti untuk mengumpulkan data dalam satu waktu, dan penelitian ini itu mudah untuk dilakukan dan serta nyaman. Misalnya, penelitian hubungan antara usia dan berat badan kedua variabel tersebut harus dilakukan dalam satu waktu penelitian saja. Yang kedua yaitu digunakan untuk meneliti dalam jangka waktu yang lama atau disebut juga penelitian jangka panjang. Advantage of non-experimental research design. First, non-experimental research design tend to be closest to real-life situation. Second, non-experimental design research are more suitable for nursing research studies. The last is there are many variables that could technically be manipulated, but manipulated is forbidden on ethical grounds. Keuntungan dari non-experimental research design yang pertama yaitu cenderung paling mendekati situasi kehidupan nyata. Yang kedua yaitu cocok untuk studi penelitian keperawatan. Yang ketiga yaitu ada banyak variabel yang secara teknis dapat dimanipulasi tapi dilarang dimanipulasi dengan alasan etika. Disadvantage of non-experimental research design. First, the major disadvantage of non-experimental research is that the result obtained, an independent variable, can never be absolutely clear and error-free. Second, non-experimental studies are conducted for comparative purposes using non-randomly selected group.
which might not be homogeneous and tend to be dissimilar in different traits or characteristics, which may affect the authenticity and generalizability of the study result. Jadi kekurangan dari non-experimental research design adalah yang pertama, hasil yang diperoleh dan variabel independen tidak pernah bisa sepenuhnya jelas dan bebas dari kesalahan. Yang kedua, penelitian ini dilakukan untuk tujuan komparatif menggunakan kelompok yang dipilih secara tidak acak, yang mungkin tidak homogen, cenderung berbeda dalam sifat atau karakteristik yang berbeda, yang dapat mempengaruhi keaslian dan generalisasi hasil penelitian. Okay, that's all for our group presentation. Thank you so much for your nice attention. The last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.